Shalom Aleichem, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini kita akan membalas WA dari Pak Subandi, tapi dia bertugas di Papua, saudara. Ya, banyak jemaat kita di Papua loh ya, yang sudah lulus juga ada, ya. Pak Subandi di Papua ini nanya begini, Musa jadi Allah, Musa jadi Allah, ya. Lalu saya tambahin judulnya, Musa jadi Allah, bingung itu nular. Saudara ya, Musa jadi Allah, bingung itu nular. Saudara-saudara, kalau Anda membaca Alkitab terus Anda bingung, maka bingung itu nular loh, saudara loh, ya. Bingung di sini, nanti bingung di sini. Saudara, hampir 2 tahun lalu lah ya, saya adalah satu-satunya yang bisa bikin saksi Yehova ngacir 30 menit debat di Bekasi, apa itu namanya, mall yang apa itu, mall yang gede itu, Metropolitan Mall apa namanya ya, Summarecon Mall ya. 30 menit ngabur. Kenapa bisa? Karena saya paham mana? Paham soal Yahweh. Ya. Saya tidak bingung. Makanya ya disikat pakai itu Yahweh itu. Kan dia mengatakan Yahweh itu nama Allah yang benar, yang sebenarnya itu Yahweh gitu. Ya. Lalu saya hantam pakai itu, ngacir dia hanya dalam waktu 30 menit itu. Yang satu bule, satu lagi orang Batak ya, ada 4 orang tuh, ngacir dia ya. Hanya dalam waktu 30 menit ya. Sama, Musa jadi Allah, bingung di sini, nular bingung ke sana. Ya. Itu judulnya ya, Musa jadi Allah, bingung itu nular ya. Mari kita baca Keluaran 7 ayat 1. Keluaran 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan huruf besar ini Yahweh ya, yang orang Yahudi bilang Yahweh itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai apa? Sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Jadi Musa sebagai Allah bagi siapa? Bagi Firaun. Simple toh. Bedanya dengan Allah Tuhan huruf besar semua apa? Kalau Tuhan huruf besar semua itu Allah bagi semesta alam. Bagi semua manusia dimanapun juga, semesta alam. Ya, itu Tuhan huruf besar semua itu Allah bagi semesta alam. Kalau Musa oleh Allah ditunjuk, kamu jadi Allah khusus untuk Firaun. Apanya yang bikin Anda bingung? Oh iya Pak ya, kami pikir Musa itu seperti Allah yang semesta alam maha kuasa ini. Ya salahmu di situ. Lawang ayatnya jelas gini kok. Ya, aku mengangkat engkau, namanya mengangkat itu kan dipilih oleh Allah toh. Aku ngangkat kamu jadi Allah, tapi khusus bagi Firaun. Gitu loh, ngerti? Artinya segala kuasa Allah diberikan kepada Musa untuk Firaun itu ya. Ya mujizat dan sebagainya lewat tongkat itu loh. Maksudnya itu ya. Tapi sebenarnya ini pun juga Anda bisa cross check dari Keluaran 4 ayat 16. Ia Harun harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, kepada bangsa Mesir. Demikian ia Harun menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Jadi yang dimaksud Allah itu seperti Allah. Karena ada di ayat lain. Tadi kan saya bilang gagal atau bingung itu nular. Mari kita lihat ya, Musa di dalam Keluaran 6 ayat 3. Ayat 2 lalu ayat 3. Akulah Tuhan ya. Aku sudah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Lalu Anda pikir berarti Allah itu namanya Tuhan. Anda mesti cross check di dalam Keluaran 3 ayat 14 sampai 15. Aku adalah aku, ya. Aku adalah aku, maksudnya Alfa Omega.
Lalu aku ini adalah namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun-temurun. Jadi Tuhan huruf besar semua itu yang disebut namaku Tuhan, maksudnya nama sebutan. Seperti Pak Kumis, Pak Gendut itu kan nama sebutan. 2 tahun lalu saya sudah ngomong gitu. Saksi Yehova tak hantem pakai itu, langsung mundur dia. Ya, waktu itu saya sudah paham ini, otomatis saya tidak bingung soal yang Musa sebagai Allah, nggak bingung saya. Lawong yang ya Yahweh sebagai nama saja saya nggak bingung. Sementara ada pendeta-pendeta doktor itu ngaku Yahweh itu nama Allah, ini namaku. Aku sudah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan tuh Yesus Alkitab menulis namaku Tuhan. Lah iya, Anda cross check aja di Keluaran 3 ayat 14 sampai 15 yang disebut namaku ternyata nama sebutan. Nah, clear kok. Sama dengan Musa di dalam Keluaran 7 ayat 1, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, khusus bagi Firaun tok. Beda dengan Allah semesta alam, beda. Yang Maha Kuasa itu kan Allah semesta alam. Ini Musa ini khusus Allah bagi Firaun. Maksudnya Allah bagi Firaun apa? Ternyata di dalam Keluaran 4 ayat 16 di situ dijelaskan kamu menjadi seperti Allah baginya. Clear toh? Yang Anda pikir Yahweh itu nama, ternyata nama sebutan. Yang Anda pikir Musa itu Allah, ternyata Musa seperti Allah, itu pun khusus untuk Firaun. Apanya yang bikin Anda bingung? Ya, bingung itu nular ya Pak Subandi di Papua ya. Ya, Pak Subandi ini orang Jawa, mungkin pejabat begitu atau mungkin dari ASN atau dari militer ya, sedang bertugas di Papua ya, orang Jawa ini namanya Subandi kan, orang Jawa ya. Ya, clear ya. Jadi jangan Anda hanya berhenti pada Allah, Musa jadi Allah. Musa itu jadi Allah itu. Ayo dicari. Ternyata yang dimaksud Musa jadi Allah itu, Musa ku angkat oleh Allah mengatakan aku mengangkat engkau menjadi Allah khusus bagi Firaun, dan yang disebut Allah ternyata seperti Allah di dalam Keluaran 4 ayat 16, very clear. Ini sama persis dengan aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, namaku Yahweh, aku belum menyatakan diri. Lalu Anda pikir Yahweh itu nama? Ada di Keluaran 3 ayat 14 dan 15. Ternyata Yahweh itu nama sebutan, bukan nama diri. Clear. Ternyata Musa sebagai Allah bagi Firaun itu bukan kok Allah seperti Allah Maha Kuasa, tetapi seperti Allah, dan itu pun khusus bagi Firaun. Pendeta hati ini bisa very simple, dan ayatnya Alkitab semua tidak tafsir, enggak tafsir. 2 tahun yang lalu kan saya sudah clear tentang ini. Makanya saksi Yehova kalau ketemu saya sama saya 30 menit ngapur. Saksi Yehova itu kan asal digedor di Yehova ini ya toh. Baru yang lain-lain kan saya ada tayangan 9 dusta saksi Yehova itu. Ya. Kalau Tritunggal lebih banyak lagi dustanya, 20 kalau tidak salah. 20 dusta Tritunggal. Tritunggal lebih parah dari saksi Yehova. Saksi Yehova itu kan cuma 9 ya, beberapa antara lain ini Keluaran 3 ayat 14, lalu Yohanes 1 ayat 1 itu suatu Allah, lalu Kolose 1 ayat 16, lalu Wahyu 3 ayat 14, kurang lebih cuma 9. Itu dipelintir-pelintir saksi Yehova. Tritunggal itu lebih parah lagi ya, Allahnya 3 pribadi, Allah itu zat ya toh. Terus apalagi Bapa bisa bersuara, Bapa bisa berfirman ya, doa ke Bapa dan lain sebagainya. Itu lebih parah Tritunggal daripada saksi Yehova. Saksi Yehova cuman nipunya, bohongnya cuman 9. Tapi kalau Tritunggal itu bohongnya 20. Itu pun lebih. Clear ya Pak Subandi ya. Jadi yang disebut Musa jadi Allah maksudnya seperti Allah, itu pun khusus untuk Firaun. Allah boleh mengangkat siapa saja dan memberi kuasa kepada siapa saja dengan mujizat-mujizat ya. Kalau Musa mujizatnya lumayan banyak itu. Ya, nggak bisa diulang sampai sekarang itu. Ya, nyebrang laut belah
Belah laut sekarang kan nggak ada sekarang. Belah duren ada, belah duren. Mujizat kok belah duren loh. Mujizat yang nggak ada gunanya itu. Belah matahari. Buat apa belah matahari? Saya geli kalau dengar. Ya, ada tokoh lu diberi mujizat membelah bintang, membelah matahari. To the point aja Pak ATD. Lah iya, membelah bintang, membelah matahari. To the point aja. Membelah apa? Membelah bintang, membelah matahari. Mujizat buat apa membelah bintang, membelah matahari? Ada saksinya enggak? Enggak. Ya. Membelah bintang, membelah matahari, membelah duren, ya. Itu bukan mujizat itu ya. Yesus itu betul mujizatnya itu. Musa juga benar membelah laut. Ya, padat, singkat dan clear. Kok jadi membelah duren sih? Ya, jadi yang disebut Musa jadi Allah, ya ini kan jadi bahan perdebatan ini. Biasalah gerahamu alaf sama Kristen kambing itu hanya karena gini aja, ya. Ya, kalau Anda sudah dengar tayangan ini, aduh tepuk jidat ya, kenapa nggak nanya ke pendeta HTD ya? Daripada kita debat-debat hanya keluar-keluar dan tidak ada orang yang bisa tobat, nggak ada manfaatnya Anda debat. Lah wong Anda nggak paham Alkitab kok. Alkitab sudah menulis yang disebut Musa menjadi Allah bagi Firaun, maksudnya seperti Allah. Ya, beda dengan Allah Maha Kuasa, Yesus Kristus. Yang mau ikut sekolah tinggi Alkitab ya Anda harus ikut kayak begini ya, supaya Anda tahu ya toh. Ini pelajaran sekolah Alkitab ya. Kayak begini nih. Silahkan ikut, silahkan daftar. Yang mau baptisan nanti tunggu info selanjutnya, kolam renang buka atau ada acara-acara di hotel sehingga kita bisa baptisan. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandian PBS. Haleluya, amin.